Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas asal-usul Nyi Roro Kidul. Indonesia terkenal akan cerita rakyatnya. Salah satu contohnya cerita rakyat Yogyakarta, asal-usul Nyi Roro Kidul. Cerita ini sangat melegenda, banyak yang percaya akan mitos akan keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok wanita cantik bergaun hijau yang tinggal di istana yang terletak di pantai selatan. Banyak versi dari asal-usul keberadaan Nyi Roro Kidul ini. Salah satu versi yang banyak diketahui adalah bahwa dulunya Nyi Roro Kidul merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Nah, berikut ceritanya. Dikisahkan di tanah Jawa, lebih tepatnya di daerah yang bernama Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memiliki kegemaran berburu hewan di hutan belantara. Suatu saat, ia sedang asik berburu dan secara tidak sadar telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh. Prabu Siliwangi tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Setelah berputar-putar untuk menemukan jalan keluar, Prabu Siliwangi tiba-tiba saja bertemu dengan seorang perempuan cantik di dalam hutan tersebut. Prabu Siliwangi merasa lega dan segera menghampiri perempuan tersebut. Setelah berkenalan, diketahui bahwa ternyata perempuan cantik tersebut sudah lama tinggal di hutan. Sang perempuan tersebut akan mengantarkan dan menunjukkan di mana jalan keluar dari hutan. Namun dengan syarat Prabu Siliwangi harus menginap beberapa hari di istananya. Singkatnya, Prabu Siliwangi menyetujui syarat tersebut dan mulai tinggal beberapa hari di istana si perempuan cantik. Prabu Siliwangi tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya karena Prabu Siliwangi merasa jatuh hati dengan sang perempuan tersebut dan pada akhirnya mereka menikah. Setelah beberapa waktu, Prabu Siliwangi kembali ke kerajaan seorang diri tanpa sang istri. Sesampainya di kerajaan, semua rakyat merasa bahagia mengetahui bahwa sang raja telah kembali. Mereka sempat berpikir bahwa raja telah meninggal karena sudah berhari-hari tidak ada di istananya. Prabu Siliwangi menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus ia tinggalkan saat dia di hutan. Hingga beberapa bulan berlalu dan ia mulai melupakan keberadaan istrinya yang ada di dalam hutan. Pada suatu malam, ketika sang Prabu sedang tertidur pulas, dia tiba-tiba saja dikagetkan dengan suara tangisan bayi. Kemudian sang Prabu langsung bangun dan menghampiri sumber suara bayi itu yang ternyata ada di pintu depan istana. Prabu merasa bingung pada bayi itu, namun dia tetap menggendongnya. Di saat kebingungan tersebut, tiba-tiba saja di depan Prabu Siliwangi muncul asap serta cahaya putih. Perlahan asap tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang tak lain adalah istri dari Prabu Siliwangi. Sang istri mengatakan bahwa bayi tersebut merupakan anak mereka dan dia meminta sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat bertanya banyak kepada istrinya, dalam sekejap mata sang istri menghilang lagi. Prabu Siliwangi kemudian membawa putrinya masuk dan memberikan nama pada bayi tersebut dengan nama Putri Kandita. Putri Kandita tumbuh sebagai gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik. Kecantikan Putri Kandita terkadang mengingat Prabu Siliwangi kepada istrinya. Sang Prabu berusaha mencari istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya sia-sia. Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya. Dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerus kelak. Kemudian Prabu Siliwangi meminta izin kepada Putri Kandita bahwa dia ingin menikah lagi. Putri Kandita menyetujui hal tersebut dan akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Setelah beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi. Semasa kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Semua permintaan ratu selalu dituruti oleh Prabu Siliwangi. Namun suatu saat ratu meminta agar Putri Kandita keluar dari istana. Mendengar hal itu, Prabu Siliwangi menentang keras. Dewi Mutiara merasa kasih sayangnya terbagi jika masih ada Putri Kandita, sehingga ia berencana untuk menyingkirkan Putri Kandita.
Akhirnya Dewi Mutiara pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang dukun untuk menyingkirkan Putri Kantita. Suatu malam, saat Putri sedang tidur, tiba-tiba muncul asap tebal dengan aroma busuk di sekeliling Putri Kantita. Namun sang putri tidak merasakannya. Keesokan harinya, Putri Kantita bangun dan terkejut dengan tubuhnya yang timbul bercak nanah. Melihat hal tersebut, sang Prabu berusaha mengobati putrinya dengan memanggil semua tabib terbaik di seluruh penjuru negeri. Namun sayangnya, tak ada satupun tabib yang bisa mengobati sang putri. Prabu merasa sedih akan hal itu. Di tengah keputusasaan sang Prabu, Dewi Mutiara mengusulkan niat jahat untuk mengasingkan sang putri agar penyakitnya tidak menular. Karena putus asa, sang Prabu mengiyakan dan meminta putri untuk pergi menjauh dari istana. Dengan berat hati, Putri Kantita meninggalkan istana dan pergi ke hutan untuk bertapa. Di tengah bertapanya itu, Putri mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Suara tersebut diketahui milik sang ibu atau istri Prabu Siliwangi. Putri Kantita yang merasa yakin akan suara itu kemudian berlari ke arah pantai selatan selama berhari-hari. Sesampainya di pantai selatan, suara milik ibunya muncul lagi dan menyuruh Putri Kantita untuk menceburkan diri ke dalam air. Putri Kantita kemudian menceburkan diri ke dalam laut, dan ajaibnya, penyakit kulit yang dideritanya seketika sembuh. Putri Kantita akhirnya memutuskan tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukannya. Dari situ Putri Kantita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Ada juga salah satu pantangan yang tidak boleh dilanggar di Laut Pantai Selatan, yaitu larangan berpakaian hijau. Mitos larangan berpakaian hijau di Pantai Selatan sudah melegenda pada masyarakat Indonesia. Konon jika terdapat pengunjung yang nekat menggunakan pakaian hijau, maka dia dapat dijadikan sasaran oleh Nyi Roro Kidul untuk ditarik ke dalam istana goibnya. Selain itu, orang itu juga dapat dijadikan sebagai salah satu pelayan Nyi Roro Kidul. Namun larangan tersebut dapat dijelaskan dengan kacamata sains dan fakta sains. Dalam ilmu pengetahuan, air laut memang tampak berwarna biru, tetapi dasar laut yang terdiri atas karang, rumput laut, hingga pasir yang terkena sinar matahari akan membuat air laut berubah terlihat keruh hingga berwarna kehijauan. Warna pantai laut selatan berbeda dengan warna laut lainnya yang kebanyakan berwarna biru bersih. Pantai selatan didominasi oleh ombak laut yang tinggi serta besar dengan didominasi warna hijau. Maka ketika ada pengunjung yang terseret ombak serta menggunakan pakaian hijau, hal itu tentu akan menyulitkan tim SAR dalam pencariannya. Pantai selatan Jawa dikenal sebagai pantai yang berbahaya. Di pantai selatan seringkali orang hilang ketika berenang di laut. Masyarakat meyakini bahwa hilangnya pengunjung tersebut karena Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Namun, fakta kenapa banyak orang hilang di pantai selatan ini dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Dunia sains mengenal ada fenomena yang disebut sebagai rip current atau arus pecah. Arus yang mematikan ini dapat ditemukan di laut dengan ombak besar seperti pantai selatan Jawa. Arus pecah dapat terjadi akibat dua gelombang atau lebih yang bertemu serta menerjang bibir pantai. Melansir dari jurnal Oceanography pada 2015 yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro, rip current bergerak dari pantai menuju laut dan dapat terjadi setiap hari dengan kondisi bervariasi, mulai dari kecil hingga paling berbahaya. Rip current dalam kondisi paling berbahaya dapat menyeret orang ke tengah laut. Ombak rip current lebih mematikan 10 kali lipat karena dapat mengintai manusia secara tak terlihat. Rip current mempunyai arus yang super kuat dan cepat. Kecepatannya dapat mencapai 29 km per jam atau 8 meter per detik. Apabila seseorang masuk serta terjebak dalam rip current, maka orang tersebut akan sulit diselamatkan. Nah, itulah kisah cerita rakyat Yogyakarta, asal-usul Nyi Roro Kidul. Pesan moral dan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut adalah utamakan kebaikan meskipun dicelakai, seperti Putri Kantita yang mengorbankan diri untuk pergi dari istana untuk kebaikannya sendiri dan juga rakyatnya.
walaupun sebenarnya dia dicelakai oleh ibu tirinya sendiri. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.